Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki, kesehatan pada kita semua untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian sebelum saya memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yang itu topik kita di bab setelah ujian tengah semester, yaitu tentang kelarutan daripada garam yang sukar larut atau tetapan hasil kali kelarutan, ya, atau singkat dengan KSP. Nah, sebelum saya memasuki pembahasan materi kita pada hari ini, saya ingin menginformasikan sebelumnya kepada kalian karena eh, lembar jawaban UTS kalian baru dikirimkan kemarin beberapa hari yang lalu sama wali kelasnya, jadi saya belum memeriksa semua untuk nilai UTS kalian, tapi nanti saya usahakan akan secepatnya saya periksa. Dan jika ada yang eh, tidak mencapai KKM-nya atau nilai itu di atas di bawah 75, maka nanti akan saya berikan tugas untuk menambah nilai yang nilainya nanti di bawah KKM. KKM kimia saya buat 75 saja biar nggak terlalu tinggi ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembukaan dari saya atau sekedar informasi. Nah, sekarang akan kita mulai pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita bahas tentang yang namanya kelarutan atau dalam bahasa Inggris kimia, ya, bahasa Inggris kimia dikatakan sebagai solubility, ya. Jadi istilah kelarutan atau solubility ini digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Atau kelarutan, ya, khusus untuk zat yang sukar larut itu dinyatakan dalam satuan mol per liter atau mol liter pangkat minus 1. Jadi kelarutan itu sama dengan molaritas, ya. Jadi kelarutan disimbolkan dengan S kecil itu sama dengan molaritas disimbolkan dengan M besar. Kita kemarin sudah bahas yang namanya kelarutan yang disimbolkan dengan M besar, ya. M besar itu kan molaritas. Kemudian ada M kecil molalitas, ada normalitas, ada fraksimal, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke tetapan hasil kali kelarutan. Jadi pertama sekali harus kalian ketahui itu adalah satuan daripada kelarutan, yaitu mol per liter. Kemudian kelarutan itu disimbolkan dengan S kecil. Ya, itu yang harus kita ketahui dulu sebelumnya, sebelum kita melakukan nanti akan ada yang namanya perhitungan-perhitungan untuk hasil kali kelarutan, ya. Nah, yang kedua, kita masuk ke tetapan hasil kali kelarutan atau yang disingkat dengan KSP. Jadi dalam suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang sukar larut, terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat itu yang larut. Jadi contoh gampangnya seperti inilah sebelum kita masukkan ke rumus kimianya, ya, atau reaksi kimianya. Jadi ini tujuan kita itu menghitung, misalnya seperti ini. Kita mau membuat larutan gula, kan gitu, larutan gula, ya, gula yang dilarutkan dalam air. Jadi misalnya kita masukkan dulu air dalam satu gelas, kemudian kita masukkan 1 sendok gula, lalu kita aduk, maka nanti kan gula itu kan larut semuanya, kan begitu, ya. Larut semuanya masuk dia ke dalam si air. Kemudian kalau kita tambahkan lagi 1 sendok gula, lalu kita masukkan ke tempat yang sama tadi airnya, kita aduk lagi, mungkin masih bisa larut semua. Lalu kita tambahkan lagi sendok yang ketiga, masih larut semuanya, kita aduk. Kita tambahkan lagi yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai dia tidak mampu lagi melarutkan si gula, atau gulanya tidak bisa lagi, nggak hilang lagi dia. Kalau tadi sendokan yang pertama, kedua, yang ketiga pasti langsung hilang setelah diaduk. Ini setelah gula yang keberapa, kelima, ketujuh, atau kedelapan, dia tidak bisa lagi dia larut. Nah, kita mau menghitung kelarutan daripada si gula itu, maka dia masuklah dikatakan sebagai hasil kali kelarutan. Kelarutan daripada suatu zat yang tidak dapat lagi dilarut dalam suatu pelarut tertentu jumlahnya, ya. Nah, jadi untuk rumus
reaksi daripada tetapan hasil kali kelarutan atau KSP ini, kita ambil simbol MXAY ya. M ini senyawa asam ya. Maksudnya kation ya. Kemudian X ini indeksnya, A-nya juga anion, Y ini indeksnya, kemudian menghasilkan X ya. Ini indeksnya letakkan ke depan. Jadi X M baru dipangkatkan dengan Y. Y ini milik dari si kawannya atau si pasangannya. Tapi dia bermuatan positif. Kenapa? Karena M itu terletak di sebelah depan. Biasanya ya, senyawa yang terletak di sebelah depan itu adalah kation-kation atau yang bertanda bermuatan positif ya. Nah, maka jadi tertulis di sini XM pangkat Y positif. Sementara kalau A-nya Y K A pangkat X negatif. Ya, seperti itu ya. Nah, karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas itu hanya melibatkan ion-ionnya saja, ya. Dan tetapan kesetimbangannya disebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP. Jadi untuk mencari KSP atau tetapan hasil kali kelarutan itu sama dengan konsentrasi daripada si kation dipangkatkan dengan indeksnya yaitu X dikali dengan AX anion AX negatif dipangkatkan dengan indeksnya yaitu sebesar Y. Nah, itulah rumus umum untuk menentukan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, kita sekarang langsung masuk contoh saja biar lebih gampang. Contoh yang 81 nih, tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH 2 kali. Nah, jadi caranya pertama sekali kita harus pintar atau pandai yang namanya mengionisasikan atau membentuk daripada senyawa ini menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, contoh di sini MgOH 2 kali. Ya kan, MgOH2 berarti kita sudah bisa membayangkan ini OH. OH ini kan basa nih, basa dia OH negatif selalu tuh kan. Berarti Mg-nya itu bermuatan positif. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, perhatikan saja unsur yang di depan itu selalu yang bermuatan positif. Nah, jadi Mg-nya positif, kemudian lawannya OH ini pasti bertanda negatif. Sesuai dengan rumus yang di atas tadi, Mg ini muatannya itu diambil dari indeks lawannya. Indeks lawannya kan sini ada angka 2 kan. Indeks itu yang angkanya di bawah ya, saya ulangi sekali lagi. Nah, angka yang di bawah lawannya itu atau kawan pasangannya OH, angkanya angka 2. Berarti angka 2-nya milik menjadi indeks muatan daripada si Mg-nya. Makanya tertulis di sini adalah ionisasinya Mg2 positif. Kemudian yang ditambahkan dengan OH ya. OH dia bertanda negatif nih, muatannya di atas negatif, tapi negatif berapa? Tengok pasangannya. Pasangan itu adalah si Mg. Di bawah ini, di bawah Mg indeksnya ada berapa? Nggak ada. Biasanya kalau tidak ada tertulis dia berarti angkanya 1. Maka di sini tertulis adalah OH negatif. Ya, OH negatif 1, tapi 1 nggak pernah dituliskan. Kemudian kenapa bisa ada angka 2 di sini? Angka 2 itu berasal dari sini indeksnya. Indeksnya letakkan ke depan kan begitu. Indeksnya letakkan ke depan sebagai koefisien jadinya. Nah, sekarang kan sudah setara nih jadinya, di Mg-nya ada 1, OH-nya ada 2. Berarti untuk tetapan kesetimbangan KSP-nya sesuai dengan rumusnya seperti ini. Ya, My plus dipangkatkan dengan indeksnya. Jadi berarti kan sini M-nya ini yang positif ini adalah Mg-nya. Berarti kan KSP-nya sama dengan buka kurung Mg2 plus dipangkatkan kan, karena di sini angka 1 berarti dipangkatkan 1 kan nggak perlu ditulis, maka jadilah dia Mg2 plus buka tutup kurung siku baru dikali si OH-nya, tertulislah senyawanya aja, jangan angka 2-nya. Angka 2-nya ini nanti jadinya sebagai sebagai pangkat begitu. Berarti OH, konsentrasi OH negatif dipangkatkan dengan koefisien itu pangkat 2. Nah, berarti untuk rumus KSP daripada senyawa ini adalah KSP sama dengan konsentrasi Mg2 positif ditambah dengan konsentrasi OH negatif dipangkatkan dengan 2. Nah, begitulah cara kita menentukan
rumus daripada tetapan hasil kali kelarutan setiap senyawa. Ini yang masih gampang ya, MgOH 2 kali. Nanti yang senyawa-senyawa asam H2SO4 atau yang garam MgCl2 dan seterusnya. Kita harus pintar di sini dalam mengionisasikan setiap senyawa. Jadi itu dulu intinya pada pertemuan kali ini. Saya harapkan kalian bisa memahaminya. Yang harus kalian pahami itulah bagaimana cara kita untuk melakukan ionisasi setiap senyawa, karena itu yang paling penting dalam penentuan tetapan hasil kali kelarutan. Oke, baik, mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan gampang, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti akan saya berikan tugas ya. Tugas itu yang ini dia tugasnya, latihan 81. Kalau misalnya nanti di e-learning kurang jelas, nah buka saja di e-booknya, e-book yang ada di e-learning yang sudah saya siapkan. Latihan 81 A sampai E semua dikerjakan. Buatlah rumus daripada persamaan tetapan hasil kali kelarutan dari masing-masing senyawa ini. Jadi nanti seperti ini jadinya ya, KSP sama dengan konsentrasi Mg. Dia harus kurung siku ya, itu menandakan dia dikatakan sebagai konsentrasi. Tapi kalau misalnya nanti kalian tuliskan hanya kurung biasa seperti ini, saya salahkan. Ini tidak ada artinya ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kata artinya atau mungkin ya. Tapi kalau dalam penulisan KSP dia harus dalam bentuk artinya sebagai konsentrasi. Nah, konsentrasi itu disimbolkan adalah kurung siku, buka dan tutup kurung siku, gitu ya. Oke, baik, saya akhiri saja dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang pas. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham dari penjelasan ini, silakan kalian berikan komentarnya di kolom komentar. Nanti akan saya bahas atau saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, itu saja dulu sampai hari pertemuan kita untuk yang pertama ini tentang hasil kali kelarutan. Mudah-mudahan semuanya sudah jelas. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.